Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah, malam hari ini Allah memahamkan tentang hadis akhir zaman yang selama ini saya ikuti, yang dibahas oleh para dai akhir zaman. Ternyata terang benderang bahwa Imam Mahdi, Nabi Isa, Dajjal itu sudah turun pada saat ini. Terbukti dari perilaku-perilaku yang bisa kita lihat di apa yang sudah bisa kita lihat, kita dengar. Di situ disebutkan bahwa Dajjal diturunkan oleh Allah ke permukaan bumi ini membawa surga dan neraka. Di tangan kanannya surga, di tangan kirinya neraka. Barang siapa yang memilih surga dia akan masuk neraka, dan barang siapa yang memilih neraka akan masuk surga. Sekarang ini terbukti bahwa banyak umat manusia yang tertipu oleh Dajjal. Notabene kehidupan dunia yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya tidak dipergunakan untuk bertakarub kepada Allah, untuk mendekat kepada Allah, tetapi dipakai untuk ingkar kepada Allah. Dan berbahagialah kepada orang-orang yang memilih neraka, yaitu jalan kesusahan. Apalagi orang-orang yang berjalan menuju pada tauhid Allah itu kadangkala di perjalanan Allah dalam kesulitan. Tinggal satu, yaitu matahari terbit dari barat, yang notabene pada saat ini matahari sudah terbit dari utara. Tinggal satu klik itu akan terbit dari barat. Wallahi, saya sendiri melihat dengan mata lahir ataupun batin. Kalau saya pergi dari Surabaya ke rumah saya yang notabene ada di Keramat Joko, Taman Sidoarjo itu, yang dari Surabaya itu berjalan ke arah barat, tapi setelah lampu merah Medaeng itu seterusnya sampai nanti setelah Mojo Agung itu baru kembali ke barat lagi. Yang tadinya itu dari Medaeng menuju ke rumah saya itu berjalan ke arah selatan, dan rumah saya kata orang-orang itu menghadap ke utara, tapi saya melihat dengan lahir dan batin saya itu rumah saya itu menghadap ke barat, dan masjid ini pun sendiri ini masjid ini menghadap ke selatan. Itu makna yang saya dapatkan adalah dengan diturunkannya Dinul Haq ini, tauhid ini, banyak manusia yang masih belum bisa menerima, dan berbahagialah bagi kita yang sudah bisa menerima, sehingga nanti pada saat matahari terbit dari barat itu kita tidak akan bisa mengalami atau tidak bisa menyaksikan, karena Allah itu sudah menjemput kita dengan didatangkannya angin dingin dari utara. Mohon pemahaman saya ini kalau keliru mohon diluruskan, Syekh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh bahagia, beruntung bagi orang yang selalu bersuci diri hatinya, dan sungguh rugi dan sengsara bagi seseorang yang mengotori hatinya sampai pada waktu di mana matahari terbit dari barat. Pemahaman jenengan secara syar'i itu sudah terjadi, padahal secara hakiki
sudah sering terjadi, di mana yang disebut matahari terbit dari barat adalah kematian. Siapa yang merugi di situ? Dikatakan Allah dalam surah lain, qad khasiral ladzina kazzabu biliqa'illah hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan ya khasrotana. Niki, itulah orang-orang saat di dunia dirinya berdusta, tidak mau bertemu Allah. Otomatis alat untuk bertemu Allah yang disebut tauhid dinul haq ditolak. Karena apa? Suka bertemu kesenangan dunia, yaitu surganya Dajjal. Jadi fitnah Dajjal ya ini kesenangan dunia. Akhirnya apa? Kita sebagai manusia berbondong-bondong mengutamakan sukses ini sih. Waduh. Kena fitnah sudah kita. Fitnah Dajjal lewat ilmu. Bagaimana kita merasa yang memiliki ilmu akhirnya jebule supaya ngaku-ngaku alim. Al-alim al-alama. Tidak hanya lewat dunia berbentuk kekayaan, jabatan, kedudukan, enggak, ilmu. Kecili jenengan di pondokno ilmu apapun iku soheh, fahmun, faham. Bagaimana ilmu Qur'annya? Oke. Ilmu fikihnya oke. Ilmu alatnya apa maneh? Hadisnya luar biasa apale sak lemari. Ngalim. Duh. Dikira Dajjal atau nafsu ya juz wa ma'juz, gak masuk situ. Lah. Malah didukung sampean. Apalagi masyarakat iki sudah memuja jenengan, wis rasa rumangsa luweh alim, luweh pinter, luweh apik, wis bermunculan Pak di dalam hati kita. Bahaya, hati-hati, berarti sudah kena fitnahnya Dajjal. Gak usah doa-doa yang PBN lu pinter-pinteran, tuwek-tuwekan, tak kritik supaya ada perubahan. Selama kiai-kiai di PBNU itu tidak bertauhid, nggak ada kemajuan umat Islam, nggak ada. Kalau menting no ilmu jasmani, ilmu syariat bloko, gak jamin. Gimana maaf yang merasa jadi pengurus, cangkemmu son, awakmu cek dadekno pengurus sudah ngono dadi pengurus mingkem, ndak. Andai kata dadi pengurus malah kereng kula, tak sapu kabeh. Lho nggih. Ya makanya kamu gak didadekno son. Ya sing bener ngono. Dadi kula bebas lah ngono ah. Pak nyuwun sewu, khilaf ikut terus hasud terus menyerang kita kalau tidak bertauhid. Wes tuh. Bertauhid tok dari sisi ilmu gak laku, padha ae ngalim ilmune tapi gak gelem kholwat. Mboten saged. Malah nemen tambahan iki. Ngapunten nek jenengan tersinggung pengurus-pengurus para kiai sing ana konten, sebab ngenten lho dulur estu
Sampean gawa nang ndi imane atine umat sampean? Sampean giring nang ndi? Padahal semuanya ya pada akhirnya akan mati. Kok royoan? Udah. Boleh bahsul masail, boleh memperpadukan persepsi masing-masing dari hukum satu ke hukum lain, monggo. Tapi satu, jangan kau tinggalkan hatimu untuk bertauhid kepada Allah. Ini loh sampai noneng umat sing bingung niku awak dhewe sebagai pengikut. Lawang gara-gara netepno tempat muktamar NU ngoten mawon. Ono sing gak ndek sopan ngadeg nduding-nduding. Mbokne damen. Iya. Pak nyun sewu nggih. Kalau kita sadar ya, awak dimulai kecil. Bringking sing ngenalno Quran. Yo ustad desa pribumi niki ngenalno tajwid, bahkan sampai ning pondok isok maca kitab. Gara-gara kedudukan ngoten mawon ya beralih. Guru-guru Quran kita tinggal. Bahasa dohir syariat, nek bahasa batin kaono maneh sing bimbing sampean kali kula kejaba Gusti Allah. Makane nek berbicara di luar konteks tauhid wis tah gegeran. Makane umat iki tolong bahayai jenengan sing duweni kekuasaan miturut bahasane menungso sebagai ulama bimbingo kula kalih dulur-dulur niki tentang bagaimana cara mengenal Allah dengan benar. Ngoten lho maksud kula. Nek perlu sampean umpama maunya tak sembah sikil sampean tak ambung, kula lakoni lho tenan. Sinten sing merasa wis dadi ulama, aku gelem son nek kok embung silitku misale tak lakoni tenan. Iki lho umat-umat iki lho ben kenal Gusti Allah. Ngoten lho maksud to atine. Carane yo napa? Akhirnya jenengan mesti berbicara tentang tahu. Gak usah wedi. Gak usah. Lebih-lebih jenengan yang mempunyai power di PBNU. Punya power. Sampai no tauhid iki. Ojo ngenteni sakwise mudhun teko pengurus, ojo. Gak duwe power ramenku. Mumpung jenengan kagungan power sampai no tauhid, ojo diarah no atine umat nang donya. Ngoten lho. Wis krasa gak krasa terserah. Yang penting iki tak tegak-tegakno tak sampai no. Aku gak ono maksud dan tujuan lain ben aku kok dadekno pengurus mboten belas. Mboten belas. Justru malah kula luwih seneng gembul sampean ono nisor. Aku ditinggalno umat malah seneng. Gak percaya? Ayo sesuk ngarep prekno aja ngaji ning ngene perumi. Wo seneng tambahan kula. Tambah seneng. Kan sering tak sampekno. Niki sampak November niki full tanggalan kula. Wis sampean kompak padha ngrungokno ning YouTube. WA teng kula sing merasa ngundang di tanggal itu. WA son Kak Sido. Tak hapus sih kula tambah seneng. Nanti pun betul, Pak.